Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yunia Cantikasari dengan NPM 21550610017. Jadi di video ini saya akan menjelaskan proyek akhir saya dengan judul Penerapan Algoritma Simulate Annealing untuk Penjadwalan Ruang Kelas Otomatis. Lalu di slide selanjutnya ini masalah yang saya angkat adalah bagaimana membuat jadwal ruang kelas secara otomatis. Dalam dunia nyata, menyusun jadwal sering memakan waktu karena harus memperhatikan banyak hal seperti keterbatasan ruang, waktu, serta dosen yang jadwalnya itu tidak boleh bentrok. Jadi di sini ada 3 poin, ruang yang terbatas dan banyak kelas, jadwal bentrok dosen atau kelas, yang terakhir membutuhkan cara otomatis dan efisien. Lalu di slide selanjutnya, di sini terdapat penjelasan singkat tentang simulate annealing. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan algoritma simulate annealing. Algoritma ini meniru proses pendinginan logam di mana kita mulai dari solusi acak, lalu secara bertahap mencari solusi yang lebih baik dengan cara probabilistik. Di sini bisa kita lihat hmm, diagram dari simulate annealingnya. Terus gimana sih caranya itu kita harus mencari solusi optimal dengan menghindari lokal optimumnya. Nah, lalu di slide selanjutnya ini ada diagram alur program yang flowchart-nya itu terdiri dari generate jadwal awal, lalu menghitung konflik, setelah itu mutasi, setelah mutasi evaluasi, diterima atau ditolak menjadi solusi, atau mengulangi sampai suhu habis. Secara umum, alur program seperti ini, kita mulai dari jadwal acak, lalu kita mutasi dan evaluasi. Kalau solusi baru itu lebih baik atau diterima oleh probabilitas, kita ambil. Ini akan terus-menerus diulang sampai suhu itu pendinginannya habis. Lalu di slide selanjutnya ini ada penjelasan kodenya. Jadi ada tiga yang dimana kodenya itu ditulis dengan Python. Fungsi pertama ini yang fungsi generate random schedule itu digunakan untuk jadwal awal secara acak. Lalu fungsi evaluasi itu untuk mengecek konflik seperti bentroknya ruangan atau dosennya. Sedangkan fungsi simulate annealing adalah inti dari proses pencarian solusinya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan eh, dem apa demo output di Google Colab atau di GitHub-nya. Berikut ini adalah hasil demo kode saya. Jadi saya akan mendemokan codingan saya yang saya import dari Google Colab lalu saya pindahkan ke GitHub. Jadi yang pertama ini, jadi yang pertama kita lihat ada import random format. Random itu digunakan untuk memilih nilai acak. Contohnya tuh hari, waktu, dan lain-lain. Import marknya digunakan untuk fungsi exponential dalam probabilitas penerimaan solusi baru. Lalu ada data masukan di sini untuk input jadwalnya. Di sini ada kelasnya itu untuk daftar nama kelasnya. Jadi di daftar nama kelasnya ini ada Metopen, Embedded System, AI, pengolahan citra, dan KSI. Lalu untuk lecturer artinya dictionary yang memetakan setiap kelas dosennya. Terus di sini ada dice, time slots, terus rooms. Jadi di sini tuh untuk opsi jadwal ruangannya, harinya, jam berapa, dan ruangan apa. Lalu yang ketiga, kita membuat jadwal secara acak yang dimana fungsi def generates random schedule itu untuk membuat jadwal acak untuk semua kelas. Jadi setiap kelas itu diberi
day, time, time, room, sama lecturer yang artinya itu hari, jam, ruangan, dan dosen pengajarnya acak kecuali dosen yang sesuai. Lalu di sini selanjutnya ada fungsi evaluasi konflik dalam jadwal. Yang ini Dev evaluates dalam kurun schedule. Jadi fungsi ini itu untuk mengecek bentrok ruangan dan bentrok dosen pada waktu yang sama. Jika nih, jika di sini kan ini ada kata kuncinya dari ruangan, lecturator, dan lain-lain. Jika suatu hari, jam, ruangan, atau hari, jam atau desainnya itu sudah dipakai, maka dia akan otomatis menambahkan konflik nih, plus satu. Apa ya, misalnya hari, jam, ruangan, atau hari, jam, dosennya itu bertabrakan, maka dia akan menambah konfliknya itu menjadi satu, yang artinya sudah dipakai. Lalu di sini ada untuk mutasi jadwal acak salah satu aspek yang dimana fungsi mutasi jadwal ini untuk mengubah satu kelas secara acak ke jadwal baru atau mutasi dari solusi yang baru. Karena ini kan tadi udah konflik satu. Jadi di fungsi selanjutnya ini ada algoritma simulate annealing-nya. Di sini kita menggunakan fungsi simulate annealing, schedule, initial time, suhu mengatur awal, cooling rate, itu pengurang suhu per iritasi, astagfirullahaladzim per iterasi, lalu ada stop time, itu untuk batas suhu berhentinya. Kalau misalnya solusinya itu lebih buruk, bisa tetap diterima, tapi dengan probabilitas tertentu, agar dia nggak terjebak di lokal minimumnya. Lalu kita menyimpan solusi terbaik sepanjang waktu, yaitu best. Nih, best current, best evaluasi sama dengan current eval. Itu kita menyimpan solusi terbaik dari sepanjang waktunya. Maksudnya solusi yang terbaik dari simulate annealing ini. Lalu yang terakhir ini ada menjalankan program, bisa kita baca ini initial schedule sama dengan generate random schedule. Jadi kita membuat jadwal secara acak, menjalankan algoritma simulasi annealing untuk mencari solusi terbaik, lalu di sini menampilkan hasil jadwal akhir dan jumlah konfliknya. Jadi nol. Jadi kan bisa kita simpulkan tadi di awal ini masih menemukan konflik, lalu diacak lagi dengan menggunakan solusi yang terbaik, bagaimana setelah itu mengeluarkan outputnya, dan ini jadwalnya tidak ada yang bentrok dan total konfliknya itu nol.